Shalom, damai di hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali dalam kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali dan saat ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kita dalam pelayanan yang akan kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saat ini sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih dan anugerah-Mu, karena kesetiaan-Mu yang sempurna kami rasakan sampai pada hari ini. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami untuk dapat terus membagikan kebenaran firman dalam setiap keterbatasan kami, tetapi Roh Kuduslah yang memampukan, bahkan yang menolong sehingga apa yang mau Tuhan sampaikan itu dapat sampai kepada setiap pendengar dimanapun berada. Kedua hamba-Mu dari tempat ini begitu terbatas, karena itu kami minta biar Tuhan sendiri yang memampukan kami, tapi juga yang memberikan telinga sebagai seorang murid kepada setiap kami yang menyampaikan dan mendengar untuk kemudian melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Waktu ke depan ada dalam kendali Tuhan, maka Tuhan memimpin sehingga segala sesuatunya jadi menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak suami, Iya. ada di belakang layar dan kami sangat bersuka cita diberi kesempatan untuk dapat kembali membagikan perenungan. Namun kali ini akan kami bagikan adalah diskusi kami menyangkut pertanyaan MTPJ di sepanjang minggu berjalan, yaitu Iya, dengan bacaan. bacaan di Yoel ya, pasal 2 ayat 18 hingga yang 27 dengan tema di sepanjang minggu, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan. Oke, ya, tema yang sangat menarik yang akan mengantar kita pada beberapa pertanyaan di hari ini dan akan langsung kita ikuti bersama. Ya, di sini ada 3 pertanyaannya untuk Oke. kita diskusikan. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama, apa yang Anda pahami tentang bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan menurut Yoel 2 ayat 18 hingga 27? Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita mencari tahu ya tentang makna kata bersorak-soraklah, maka yang saya temukan bukan hanya ungkapan kegembiraan, kesukacitaan, hore hore ya, tetapi juga sebuah ungkapan hati yang bergirang, bersemangat dengan sukacita, Ya, kegembiraan yang dirasakan. Maka sebelum kita melihat, tentunya menurut teks bacaan kita ini penting sekali lagi untuk dapat membaca terlebih dahulu teks yang ada. Maka tentunya kami sarankan Bapak Ibu Saudara agar supaya membaca teks ini dan kemudian akan dapat menemukan. Nah, saya bagikan sedikit bahwa kalau kita bicara tentang kitab Yoel ini, maka kita akan menemukan nubuat dan wahyu yang diterima oleh nabi yang namanya Yoel. Yang kalau dari arti kata namanya itu berarti Tuhan adalah Allahku. Sehingga ketika kita membaca keseluruhan kitab yang tidak panjang ya, Bapak Ibu boleh baca dalam waktu beberapa jam untuk cukup memahami keseluruhan isinya. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan isi kitab Yoel, ini mencakup seruan untuk pertobatan kepada umat Israel. Ini berisi mengenai penghakiman atas dosa dan juga kebalikan dari keadaan yang mereka alami setelah mereka melakukan yang namanya pertobatan. Tetapi juga ya, kitab ini menggambarkan ancaman serangan belalang yang melanda tanah Israel sebagai hukuman dari Tuhan atas apa yang umatnya perbuat. Tapi juga di dalamnya ada panggilan bahwa umat yang berdosa itu dapat kembali melalui pertobatan kepada Tuhan. Maka kalau kita lihat ada 3 garis besar dalam kitab Yoel ini. Yang pertama adalah penghukuman dan seruan pertobatan. Betapa Allah melalui Nabi Yoel dalam bacaan ini itu menyampaikan bahwa
akan ada hukuman, akan ada bencana yang akan menimpa orang Israel, yang akan menimpa tanah Israel. Namun digambarkan bahwa ketika mereka mengalami itu dan ketika mereka mendengarkan apa yang menjadi seruan dari Yoel, yang memanggil mereka untuk meratap, berpuasa, bertobat dengan melakukan upacara-upacaranya, maka akan ada yang namanya pemulihan. Itu Ya. yang menjadi garis besar kedua. Hukuman akan diikuti dengan pemulihan setelah pertobatan, dan yang paling terakhir adalah bagaimana hari Tuhan ya. Memang kalau orang baca kitab Yoel, maka akan langsung teringat di kitab itu udah bicara tentang hari Tuhan, dan di sanalah ada penghakiman dan juga ada keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, keseluruhan kitab Yoel ini mengacu pada tema-tema yang sangat penting. Mulai dari pertobatan, mulai dari penghakiman atau hari Tuhan, mengenai pemulihan, di dalamnya ada kasih karunia dan pengharapan akan kehidupan yang lebih baik. Karena kalau kita lihat, misalnya di bacaan kita ini ya, kata pemulihan itu sendiri ada di ayat 25. Saya bacakan untuk kita semua. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Ayat 26. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan seterusnya. Sangat menarik untuk kemudian menjawab pertanyaan yang pertama ini. Bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan, maka itu mengandung arti yang sangat penting menyangkut dua kata ini. Di dalamnya ada kata pemulihan dan kata pengharapan. Karena pasal ini, bagian ini, ayat-ayat yang menjadi bacaan ini berisi kasih karunia dan penyembuhan, pemulihan, keadaan yang Tuhan janjikan kalau umatnya bertobat. Saat mereka bertobat, maka keadaan mereka dipulihkan, dan karena itu mereka punya hari harapan, punya hari besok yang lebih baik. Maka perintah bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan di sini mengandung arti yang pertama saya catat, yaitu kasih karunia Allah ya. Perintah untuk bersorak-sorak dan bersukacitalah adalah respon alami terhadap kasih Allah yang diberikan kepada umatnya. Umat Israel sebelumnya kita tahu mengalami kesulitan, mengalami kesusahan akibat dosa. Sekarang diberkati dengan kemurahan Tuhan. Maka sorakan, sukacita itu ekspresi syukur dari umat yang Nabi Yoel ini sampaikan. Karena itu adalah bentuk respon mereka atas anugerah kasih karunia Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalimat ini, kata-kata bersorak-soraklah dan bersukacitalah, memiliki arti yang kedua, yaitu keyakinan akan janji Tuhan. Bahwa janji Tuhan itu pasti terpenuhi. Dan yang terakhir, yang ketiga, melalui perintah ini saya catat bahwa Yoel mengingatkan umat Israel bahwa pertobatan yang tulus dan kesetiaan kepada Tuhan akan menghasilkan berkat-berkat. Maka sukacita, sorak-sorak adalah respon alami yang tercermin dari bagaimana kehidupan umat yang tahu mengucap syukur, dan itu memberikan mereka keyakinan pasti kepada janji-janji Allah. Itu yang saya pahami dalam konteks bacaan kita di hari ini, Yoel 2 ayat 18 sampai 27. Mungkin demikian. Oke, baik. Saya pikir juga sudah cukup Oke. ya di pertanyaan satu ini dengan jawaban yang sudah panjang lebar Ya, dijelaskan, dan saya pikir cukup. Kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. ya. Ya, baik. Pada pertanyaan yang kedua ini, Oke. mengapa bersorak-sorak dan bersukacita karena Tuhan dalam kehidupan beriman? Ya, Ya, Bapak Ibu ini Saudara memang agak rancu untuk iya, melihat pertanyaan ini ya. betul. Tetapi
saya menangkapnya mengapa sih orang perlu untuk ada kata ini, bersorak-sorak dan bersukacitalah Iya, dalam kehidupan kita, kehidupan, orang beriman. Maka saya rasa sebenarnya ini sudah dijawab di pertanyaan pertama pertama ya, yang telah saya jelaskan bahwa sekali lagi ada 3 hal, mengapa tuh orang-orang beriman perlu melakukannya, karena sekali lagi harus iya, ada respon kita terhadap kasih karunia dari Allah, iya, bahwa Allah yang, menganugerahkan keselamatan itu, memberikan janji keselamatan itu dan menggenapinya, bahwa kasih karunia Allah itu terbukti adanya. Sehingga bagaimana kita tidak tahu bersyukur, iya, bagaimana kita tidak menyatakan sorak-sorai kita dengan keadaan kita yang dipulihkan oleh Tuhan, iya, dengan keadaan kita yang sebenarnya tidak layak ini. Kita tidak berhak, tidak layak sebenarnya untuk menerima anugerah keselamatan, tetapi itu diberikan cuma-cuma bagi kita. Maka orang beriman yang menerima kebaikan Tuhan itu harusnya dia bersuka cita, harusnya dia bersorak-sorak, memuji Tuhan, iya, bukan karena siapa dia, tapi karena Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam kehidupannya. Maka sudah pasti orang beriman harus menunjukkan ini. Bukan berarti bahwa orang beriman tidak perlu sedih dan iya, tidak boleh bersusah hati ya. Tetapi sekali lagi dalam konteks orang so menerima anugerah keselamatan itu pertama, yang kedua dalam konteks kita tahu bahwa Allah yang kita percayai itu janjinya ya dan amin. iya, Sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Jadi sekali lagi mengucap syukur misalnya dalam keadaan susah bukan berarti tongpe logika ini tidak jalan, tetapi iman kita ada di atas logika kita sehingga dalam kesusahan pun kita dapat melihat jauh ke depan tentang iya, pengharapan dalam iman kita bahwa akan ada hari besok yang penuh harapan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. iya, Saya rasa demikian sehingga manusia, kita yang terbatas, orang yang percaya, kita pun masih sering jatuh ke dalam dosa. Tetapi mengenal dengan benar siapa Allah kita akan membawa kita pada hidup yang sadar diri, kemudian mengalami pertobatan. iya, Dalam pertobatan itu, maka kita tahu hidup kita ini hidup di dalam janji-janji Allah. Sehingga yang akan nampak adalah sorak-sorai dan sukacita. iya. Mungkin Saya demikian. perlu tambahkan bahwa keselamatan itu kan kasih karunia Tuhan, Ya, artinya cuma-cuma. Maka betul. perlu respon iman dan itu diwujudkan dalam tindakan ucapan syukur dengan ketaatan dan kesetiaan kita untuk melakukan Ya, firman. Ya, betul. jangan dibalik. Ya, ini eh, kasih karunia Tuhan ya. Jangan dibalik maksudnya ini bukan hasil perbuatan baik kita. Ini bukan hasil amal baik Betul. kita. Ini bukan dilakukan, oh saya sudah taat, saya sudah setia, maka saya berhak menerima keselamatan. Tidak ya. Ya, Yang respon kita akan kasih karunia Tuhan itu, maka kita taat, kita setia, kita melakukan kebaikan itu dalam bentuk ya. ucapan syukur ya. Oke, mungkin itu saja Oke. yang perlu saya Ya, tambahkan ya. Kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. ini pertanyaan yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir, bagaimana upaya-upaya gereja dalam melakukan pemulihan di segala bidang kehidupan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, dari sekian banyak hubungan yang dapat dibangun oleh manusia, maka satu kelompok yaitu gereja ini ada bagi saya akan mendorong setiap manusia yang hidup bergereja harusnya boleh menampakkan kehidupan bergereja itu dimanapun dia berada. Maka orang yang Ya, bergereja tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat. Orang bergereja tidak terlepas dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga gereja perlu untuk terus dengan setia. Yoel menyerukan pertobatan. Yoel dengan setia menyampaikan apa yang harus dia sampaikan dalam isi hati Tuhan. ya, Sehingga ada hukuman, tapi Yoel juga meneruskan menyampaikan bahwa akan ada pemulihan, akan ada janji, bahwa akan ya, ada hari Tuhan yang terjadi. Dan itu disampaikan untuk dapat didengar oleh jemaat ya, untuk dapat didengar oleh umat Israel pada waktu itu. Maka
kita gereja yang hari ini ada, kita gereja yang hari ini membangun relasi ya, gereja yang keluar, bukan gereja yang inklusif ya, tapi kita gereja yang eksklusif. Maka apa yang dapat kita lakukan di pertanyaan ini, eh, pemulihan di segala bidang kehidupan. Gereja yang besar, gereja yang melakukan hal besar, saya rasa akan menjadi mimpi Ya, jikalau ke dalam dari pribadi-pribadi orang bergereja itu pun sendiri tidak melakukan yang namanya pemulihan. ya, Maka kita perlu tahu dulu apa sih sebenarnya itu pemulihan. Karena kalau kita baca bahwa pemulihan itu bicara tentang tindakan mengembalikan, memperbaiki atau memulihkan sesuatu yang telah rusak. Artinya bahwa ada yang terganggu, ada yang terluka, ada yang ya, tidak beres. Karena itu perlu yang namanya pemulihan. Maka koreksinya adalah koreksi kita ke dalam. Apa sih ya, yang terjadi di dalam gereja kita? Apakah sikap-sikap, contohnya ketidakadilan juga terjadi dalam gereja, ya, sehingga jika ketidakadilan terjadi dalam gereja, kita harus memberi diri untuk dipulihkan sehingga kita pun dapat menerapkan keadilan, bukan ketidakadilan dalam kehidupan berjemaat. Misalnya bermasyarakat ya ya, maksudnya. Begitupun contohnya konteks remaja. Bagaimana mau pemulihan di segala bidang jika kita sebagai remaja pun tidak menghargai waktu beribadah, jam beribadah masih telat, molor, ya ya, remaja pemuda. Sehingga ketika kita keluar dalam kehidupan di sekolah, di lingkungan kampus, kita jadi orang-orang yang terlambat, kelihatan rohani, tapi padahal pada hal-hal di bermasyarakat tidak kita lakukan. Kita ya, di gereja, kita diajar untuk punya etika, sopan santun, menghormati. Kalau kita tidak memulihkan keadaan kita dan kebiasaan kita, bagaimana etika kita di hadapan masyarakat? Sehingga bagi saya, gereja harus mengambil sikap untuk mengalami pertobatan ya. ya, Bahasanya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah pertobatan. ya, Kalau kita sudah bertobat, mengalami Kristus dalam hidup kita, kita akan menjadi surat Kristus yang terbaca. Orang akan melihat Kristus melalui hidup kita. Kemana kita pergi di sekolah sebagai anak sekolah minggu, remaja, pemuda, pergi ke sekolah, kampus, orang-orang akan melihat Kristus. Kaum ibu, kaum bapak ketika bekerja, ketika ke pasar, orang-orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Dan mereka yang melihat Kristus dalam hidup kita, mereka juga akan menikmati bahwa ada perubahan-perubahan yang kita bawa dalam kehidupan yang besar. Kalau kata Madam Teresa waktu orang bilang, apa yang dapat aku buat untuk menciptakan perdamaian dunia? Dia bilang, pulanglah dan cintai keluargamu. Jadi segala sesuatu mulai dari hal yang kecil. Kita, orang yang bergereja, kita bawa apa yang kita terima dalam kebenaran firman, bawa dalam keluarga, sekolah, pelayanan, sehingga memberi dampak yang baik. Mungkin menurut saya demikian. oke, begini ya, ini melihat pertanyaan yang terakhir ini kan, Mm, bagaimana upaya-upaya gereja dalam melakukan pemulihan di segala bidang kehidupan. Dalam semua bidang kehidupan itu ya ekonomi di dalam, ya, betul. kesehatan, sosial, Ya, keluarga, dan sebagainya ya. Ini dalam sebidang. Nah, semua bidang ini tidak ada yang sempurna ya. betul. Semua telah rusak karena apa ya? Karena dosa akibatnya. Jadi sangat jelas ya kalau kita mau ingin dipulihkan dari semua bidang ini ya kesehatan, ekonomi, keluarga kita dan sebagainya, Ya, sosial, etika, karakter spiritual, spiritual ya fisik ya. ya, bahwa Nah, ini mengacu kepada Yoel. Jadi sederhana saja kalau kita mau melihat ya, karena Yoel itu menyuarakan pertobatan. Jadi sangat tegas dan jelas itu ya. Murni dia menyuarakan pertobatan. Nah, gereja juga sebenarnya harus melihat ini, mengacu kepada firman Tuhan dalam betul. teks bacaan kita. Ya, jadi karena memang kalau kita lihat banyak ada sebagian gereja yang hamba-hamba Tuhannya tidak menyuarakan pertobatan, ya, dengan murni, dengan tulus, ya sesuai dengan firman. Ya kebanyakan ada kepentingan-kepentingan pribadi, apalagi ini sudah mendekati bulan-bulan politik, ya. Ya, Sudah ada campur aduk di dalamnya ya. Ada ya, bisa saja menyuarakan tentang politik, jadi sudah melenceng dari kebenaran firman.
Jadi seharusnya upaya-upaya gereja ini ya, kan gereja ini tergantung juga kepada pemimpin, ya, hamba Tuhan, gembala, pendeta. Karena itu yang menjadi teladan bagi jemaat. Ya, Mau tidak mau, ya. Itu yang patronnya ya pendeta di gereja, gembala ya, yang di gereja. Nah, maka mereka mendengar firman yang disampaikan oleh pendeta. Makanya harus murni seperti Yoel. Ya, dia menyuarakan pertobatan dengan murni dan itu harus direspon dengan baik, harus respon dengan iman oleh jemaat tentunya ya. ya, Maka ini akan menjadi pemulihan ya, akan dipulihkan ketika jemaat merespon dengan pertobatan yang sungguh ketika ada ketika firman Tuhan itu diberitakan, Injil itu diberitakan, pertobatan itu disuarakan, maka jemaat respon, maka terjadi pemulihan dari segala bidang. ya, Kalau tidak, ya karena kan kalau tidak ada pertobatan, kehidupan kita tidak dapat dipulihkan. Saya pastikan itu. ya, Oke, mungkin ya. itu saja ya. Ya, Bapak Ibu Saudara tentunya dapat berkembang ketika Bapak Ibu Ya, Saudara mendiskusikan ini dalam PA-PA, tapi juga ketika bertemu dengan teman-teman sepelayanan, dapat mendiskusikan untuk kemudian dapat dikembangkan. Kami hanya ya, satu dari sekian banyak yang bisa menjadi referensi Bapak Ibu Saudara ya. Ya, rasanya cukup kita dibatasi oleh waktu, karena itu saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari berdoa. Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini. Biar kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, sehingga apa yang kami buat itu terus ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Engkau ada di dalam kami, orang melihat itu, orang memuliakan namamu Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Terlebih ajar kami secara pribadi untuk sungguh-sungguh bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Agar kehidupan kami yang lama ditinggalkan, digantikan dengan kehidupan yang baru, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kemana kami pergi dan melangkah, kami menjadi saksi Tuhan. Biar ada respon yang baik dari hidup kami, yaitu hidup yang penuh sukacita, bersorak-sorak karena Tuhan menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pendengar dalam setiap cita-cita dan harapan. Diberkatilah sehingga apa yang menjadi pergumulan Tuhan tolong, dalam duka cita Tuhan hiburkan, dalam sakit Tuhan sembuhkan, dalam kerinduan untuk melayani Tuhan yang perlengkapi terus, sehingga menjadi saksi Tuhan yang setia. Terpuji namamu Bapa di sorga, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. amin. Ya Bapak Ibu Saudara, terima kasih tentunya dari kami. Ya, Sampai jumpa pada perenungan nantinya. Menyangkut hal ini kami berharap secara konsisten setiap minggunya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara dari channel YouTube kami Eke Tuti. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Shalom, Shalom. damai di hati.